Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan President's Corner bersama saya, Soza Hutapea. Dan kita akan melihat bagaimana Presiden dan wakilnya menjalankan roda pemerintahan serta mengatasi berbagai persoalan selama sepekan terakhir. Inilah President's Corner selengkapnya. Pekan ini Presiden Jokowi kembali meninjau lokasi terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat. Tak hanya sekali, Presiden 2 kali meluangkan waktu menemui korban gempa. Dan apalagi kegiatan Presiden Jokowi sepanjang pekan ini, berikut selengkapnya. Dari uang yang ada, silakan Bapak Ibu ambil, tetapi memang tahapan demi tahapan. Saya harapkan apa yang sudah diberikan nantinya segera bisa dilaksanakan di lapangan. Nanti saya ngecek lagi ke sini sebulan lagi. Rencana Presiden agar bantuan renovasi menggunakan skema tahapan memancing pertanyaan. Warga khawatir skema tahapan nantinya menyulitkan pelunasan pencairan bantuan. Itulah yang terjadi saat Presiden Jokowi kembali meninjau lokasi terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat pekan ini. Pekan ini Presiden Jokowi 2 kali meninjau lokasi terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat. Pada Senin lalu, Presiden meninjau kondisi para pengungsi di salah satu posko di Kecamatan Cugenang. Selain meninjau pengungsi, Presiden juga meninjau proyek pembangunan rumah tahan gempa untuk relokasi korban bencana. Rumah tahan gempa ini menerapkan teknologi prefabrikasi sehingga tinggal dirakit di lokasi. Tujuannya agar rumah dapat cepat dihuni. Pada Kamis, Presiden kembali mengunjungi warga terdampak gempa di Cianjur.
Presiden menyerahkan uang bantuan tahap pertama kepada 8.100 korban untuk pembangunan kembali rumah yang rusak. Yang 50 akan menjadi 60 juta. Yang 25 akan menjadi 30 juta. Yang 10 akan menjadi 15 juta. Kemudian dari uang yang ada, silakan Bapak Ibu ambil, tetapi memang tahapan demi tahapan. Pengalaman kita di provinsi yang lain, diberikan semua, diambil semua, tidak jadi barang, tidak jadi rumah. Ada yang justru jadi sepeda motor. Penjelasan Presiden soal tahapan pencairan bantuan menuai pertanyaan. Warga mengaku kesulitan bila tahapan perbaikan menjadi syarat pencairan bantuan. Namun Presiden bersikukuh, skema tahapan harus berjalan agar penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukan. Jadi begini Bapak, masyarakat ketika bicara hari ini bicara regulasi 40% dulu. Nah, dikerjakan sampai di mana pembangunan itu. Kalau memang misalkan kekurangan naik lagi ke perbankan, banknya nanti nolak. Ini belum beres. Ini Pak yang harus dipahami semua masyarakat. Ya itu kejadian di lapangan seperti itu wajar. Tetapi yang jelas yang Bapak Ibu harus ketahui bahwa uang yang ada itu sudah menjadi milik Bapak Ibu semuanya. Karena tabungannya yang pegang Bapak Ibu. Ya, hanya memang ini diatur tahapannya. Tahapannya diatur supaya apa? Supaya betul-betul jadi rumah. Pertanyaan masyarakat terkait pencairan bantuan cukup beralasan. Pasca gempa Lombok misalnya, Wakil Ketua DPR saat itu menuding pemerintah Joko Widodo menahan bantuan bagi korban gempa. Bahkan hingga hampir 1 tahun pasca gempa Lombok, DPR masih menemukan persoalan dalam pencairan bantuan. Korban gempa kesulitan memperbaiki rumah karena prosedur pencairan bantuan dilakukan bertahap. Presiden tetap menerapkan skema tahapan dalam pencairan bantuan. Presiden bahkan menyatakan akan kembali turun ke lapangan untuk memastikan bantuan dipakai sesuai peruntukan. Yang kita urus ini banyak sekali. Bukan hanya urusan rumah yang rusak. Belum jembatan. Banyak sekali. Jadi agar kita semuanya paham bahwa yang diurus itu banyak sekali. Oleh sebab itu, saya harapkan apa yang sudah diberikan nantinya segera bisa dilaksanakan di lapangan. Nanti saya ngecek lagi ke sini sebulan lagi, paling tidak sudah jadi rumah yang ada atapnya, meskipun mungkin belum diplaster, tapi Bapak Ibu sudah bisa segera menempatinya. Itu yang kita harapkan. Pemirsa, lembaga negara ternyata masih berselisih soal data. Lalu, bila validitas data yang dipakai lembaga negara diragukan, apa dasar perumusan kebijakan? Ulasannya sesaat lagi. Utamanya yang berkaitan dengan beras, betul-betul hitungannya itu betul-betul hitungan lapangan. Data yang akurat sangat penting untuk menyusun perencanaan yang benar. Data yang akurat sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Pemirsa, polemik data produksi beras menjadi potret buram pengelolaan data negara. Menurut data Bulog, produksi beras nasional tidak cukup sehingga butuh impor. Sedangkan menurut data Kementerian Pertanian, impor beras tidak diperlukan karena produksi padi nasional tahun ini diprediksi meningkat dibandingkan 2021. Padahal pada 2019, Presiden Jokowi telah menaikkan Perpres 1 Data Indonesia. Presiden pun telah menegaskan perencanaan pembangunan yang benar membutuhkan data yang akurat.
Polemik data produksi beras ternyata sampai juga ke telinga Presiden Jokowi. Dalam rapat kabinet pekan ini, Presiden menyentil perbedaan kebijakan terkait cadangan beras akibat data yang dipakai tidak sama. Sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitungannya itu betul-betul hitungan lapangan. Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak menyiapkan reserve, cadangan, dan pada suatu titik cadangan kita habis. Polemik data produksi beras mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR beberapa waktu lalu. Dirut Perumbulok mengungkapkan rencana impor beras 600.000 ton untuk mengamankan cadangan beras pemerintah. Dirut Perumbulok Budi Waseso mengklaim, pasokan beras di dalam negeri tidak cukup memenuhi kebutuhan Bulog. Rencana Bulog impor beras sungguh mengejutkan. Pasalnya, baru Agustus lalu Indonesia mendapat apresiasi internasional karena 3 tahun berturut-turut swasembada beras. Saat itu Presiden Jokowi memastikan stok beras dalam negeri mencukupi. Dan penghitungan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, stok kita di lapangan jumlahnya juga di akhir bulan April 2022 tertinggi, yaitu 10,2 juta ton. Kalau ditanya barangnya ada di mana? Ada di masyarakat, di petani, di restoran-restoran, juga di Bulog, plus beberapa di industri-industri pangan. Totalnya tadi 10,2 juta ton. Menurut data Kementerian Pertanian, ada potensi produksi beras 5 juta ton hingga akhir tahun ini. Bahkan produksi padi nasional tahun ini diprediksi meningkat dibandingkan 2021. Melalui upaya-upaya intensifikasi. Kemarin juga saya di Sulawesi Selatan, saya minta apa yang sudah dilakukan, mereka melakukan intensifikasi berbagai hal, baik dari bibit maupun dari pengelolaan tanah, dan ternyata naik 250.000 ton tahun ini. Jadi ada, jadi ini juga di daerah-daerah yang lain, tapi mungkin ada juga yang tidak berhasil. Menurut laporan memang diperkirakan memang terpenuhi. Bila data yang digunakan lembaga negara diragukan keabsahannya, bisakah rakyat percaya kebijakan yang dibuat? Perbedaan data seharusnya tak lagi ada. Pada Juni 2019, Presiden Jokowi telah membuat Peraturan Presiden Nomor 39 tentang Satu Data Indonesia. Tujuannya agar pemerintah dapat melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data secara akurat, mutakhir, terpadu, bertanggung jawab, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah antar instansi, baik di pusat maupun daerah. Satu Data Indonesia dibuat dengan prinsip memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, serta menggunakan kode referensi dan data induk. Polemik data produksi beras menjadi potret buram konsep Satu Data yang masih sebatas wacana. Padahal pada Januari 2020, Presiden Jokowi mengakui perencanaan pembangunan yang benar membutuhkan data yang akurat. Data yang akurat sangat penting untuk menyusun perencanaan yang benar. Data yang akurat sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Data yang akurat sangat penting untuk mengeksekusi program yang tepat sasaran. Jangan sampai memutuskan, membuat perencanaan, mengeksekusi program, nggak pegang data. Ada sejumlah pernyataan menarik dari Wakil Presiden pada pekan ini, mulai dari soal radikalisme hingga daerah otonomi baru di Papua. Informasi selengkapnya sesaat lagi.
Wakil Presiden menilai keterlibatan sejumlah menteri sebagai panitia pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi sebagai hal yang lumrah. Wapres meyakini tidak ada tugas negara yang terabaikan. Apalagi itu kan anak presiden dan saya wakil presiden, itu bagian, itu keluarga sendirilah, keluarga saya. Jadi insya Allah saya datang. Soal kepanitiaan itu kan soal orang-orang yang dekat, biasanya kan begitu. Siapa yang dekat, yang berada di lingkungannya biasanya itu yang jadi panitia. Nah, ya, dan kalaupun ada pejabat, ya tidak boleh mengganggu kinerja. Saya kira itu aja. Saya kira nggak ada masalah, itu sudah biasa. Di tengah ancaman gangguan keamanan akibat ideologi radikal, Wakil Presiden pekan ini meminta Majelis Ulama Indonesia untuk berkontribusi menjaga akidah umat agar tidak menyimpang. Itu memang visi MUI. Khidmatul Ummah kita sebut dengan sebagai Khadimul Ummah, pelayan umat. Khidmatul Watan, perkhidmatan kepada tanah air, kita wujudkan dalam bentuk sebagai Sadiqul Hukumah, mitra pemerintah. Jadi ini kenapa kita harus berkhidmat kepada umat? Karena memang umat ini, yang mayoritas bangsa ini harus dijaga, harus diurus, ya, harus dipelihara. Akidahnya harus dijaga. Makanya kita nyebutnya itu himayatul ummah. Himayatul ummah itu menjaga umat. Yang dijaga apanya? Akidahnya. Daripada akidah-akidah yang menyimpang, anil i'tiqadatil fasidah. Itu dijaga oleh kita. Jangan umat Islam ini akidahnya menyimpang. Wa anil afkarin munharifah, dari cara berpikir yang juga menyeleweng. Dari cara berpikir yang ifrati, yang berlebihan, yang radikal. Wakil Presiden mengakui menangkal radikalisasi bukan perkara yang mudah. Selain metode deradikalisasi yang harus terus dikembangkan, objek deradikalisasi pun harus terus diawasi. Deradikalisasi memang harus terus dievaluasi. Ya, kalau sudah terkena virus radikalisasi, ini tidak mudah untuk mengembalikannya itu. Nah, paling tidak ada yang bisa berhasil, dan tentu ada juga yang belum bisa berhasil. Jadi itu memerlukan proses yang panjang. Makanya itu upaya-upaya metode radikalisasi harus terus dilakukan pembaharuan, dikaji, dan pengawasannya harus tetap dilakukan. Karena seperti kejadian di Bandung itu ternyata juga sudah pernah dilakukan deradikalisasi. Ketika kita melakukan deradikalisasi itu kita harus membalikkan, mencuci pemikirannya itu melalui dasar-dasar, landasan-landasan. Kan perlu, kalau memang itu ada juga memerlukan dalil-dalil sehingga bisa mengubah pandangan itu, brainwash kembali. Wakil Presiden yang baru saja mengakhiri safari di sejumlah daerah di Papua meyakini pembentukan daerah otonomi baru akan mempercepat pembangunan di bumi cendrawasih. Wapres berjanji akan kembali mengunjungi Papua pada tahun depan untuk memantau pelaksanaan program. Saya juga ingin menekankan kembali bahwa pemekaran Provinsi Papua yang sudah ada, 4 DOB itu merupakan game changer di dalam percepatan pembangunan Papua. Kemudian saya instruksikan kepada para menteri, kepala badan untuk segera membahas solusi-solusi yang detail dan konkret untuk dimasukkan ke dalam rencana aksi tahun 2023-2024. Kita ingin hadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan, bukan konflik yang berkelanjutan. Akhirnya insya Allah di tahun 2003 saya akan kembali
mengunjungi berbagai daerah di tanah Papua. Sementara itu pemirsa, Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya untuk memprioritaskan produk dalam negeri saat pengadaan barang. Yang berkaitan dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak, saya ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan konsumsi, peningkatan konsumsi, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN, harus diikuti, dikontrol, agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat, sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi. Kemudian di awal-awal tahun ini biasanya yang memulai pasti, yang mendahului pasti Kementerian PU. Saya minta kementerian lain juga melakukan hal yang sama. Belanja modal, belanja sosial segera direalisasikan di awal-awal tahun. Dan dikawal secara detail. Jangan terjebak pada rutinitas. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam President's Corner kali ini. Saya Soza Hutapea mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.